Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan channel saya Muslimah Fatimah Tersebut, mahasiswa dari Institut Teknologi Kesehatan Sumatera Utara tingkat 2 Perawat. Pengantar biokimia dari Bapak kami Azhari Umar Siregar MPD dengan NIS 103012851. Pengertian, biokimia adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perubahan molekul atau perubahan struktur kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Di sini ada biosinos, hidup atau hayati, kimia senyawa organik, biologi, kimia organik, dan ilmu kimia hayati atau biokimia. 2. Sejarah biokimia. 1. Identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. 2. Identifikasi tipe molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. 3. Memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Tujuan dan manfaat ilmu biokimia. Tujuan menguraikan semua proses kimiawi pada sel hidup dalam basis molekuler. Manfaat mensejahterakan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu biokimia atau kehidupan berhubungan dengan kimia. Cakupan ilmu biokimia yakni struktur dan fungsi biomolekul, metabolisme, dan informasi genetika. Batasan kajian biokimia. 1. Struktur biomolekul dan reaksi yang dijalaninya. 2. Enzim dan mekanisme biokatalisis. 2. Jalur metabolisme dan pengendaliannya. 4. Prinsip struktur biomolekul dan reaksi yang dijalaninya. Hubungan antara biokimia dengan ilmu lain. Unsur dan biomolekul tubuh manusia. Yang pertama, karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen merupakan unsur utama tubuh manusia. 2. Kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, magnesium, besi, mangan, yudisium, dan unsur lainnya memiliki makna biologis dan medis yang sangat penting. Ketiga, air, DNA, RNA, protein, polisakarida, dan lipid merupakan biomolekul utama tubuh. Persentase biomolekul tubuh manusia. Air 61,6%, protein 17,0%, lemak 13,8%, mineral 6,1%, karbohidrat 1,5%. Biomolekul dan fungsi. Di sini ada beberapa fungsi dari biomolekul dalam tubuh kita. 1. DNA atau bahan genetik atau gen. Yang kedua, RNA, template cetakan atau sintetis protein. RNA inilah yang membawa warisan atau gen dalam tubuh yang menghubungkannya dengan DNA. Yang ketiga, protein, bahan enzim, hormon, antibodi. 4. Karbohidrat, sumber energi utama. Yang kelima, lipid atau membran sel, pelarut vitamin dan simpanan energi. Konsep sel sebagai dasar biokimia. Sel merupakan unit fundamental biologi. 2. Merupakan unit terkecil organisme yang mampu mempertahankan kehidupan sendiri. Ketiga, mempunyai organel dalam fungsi khusus. Keempat, tiap organel menjalankan fungsi dengan reaksi kimia masing-masing. Pengantar metabolisme. Metabolisme adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup yang mengalami perubahan dalam substrat, reaksi, dan energi, atau perubahan dikatalis oleh enzim. Fungsi metabolisme adalah mengekstrak energi dari substrat atau sekelilingnya, menyimpannya dalam senyawa energi tinggi untuk melaksanakan aktivitas dan fungsi kehidupan. Secara umum, metabolisme mengandung arti pemecahan atau katabolisme dan pembentukan sintetis atau anabolisme. Pengantar metabolisme. Katabolisme pemecahan enzimatik dari bahan-bahan yang bermolekul besar atau bahan makanan karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa biomolekul yang kecil atau sederhana seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, amoniak, CO2, dan urea sehingga terbebaskan energi. Anabolisme sintetis enzimatik senyawa molekul besar dari senyawa yang lebih sederhana. Pada umumnya diperlukan energi. Di sini ada pengantar metabolisme, seperti makanan menuju untuk dicerna dan menjadi produksi cerna. Diserap di mukosa, intestium, dan menjadi metabolisme. Hasilnya energi untuk aktivitas. aktivitas dan metabolit dan diekskresi.
karbohidrat, protein, lemak. Pencernaan dan absorpsi. Karbohidrat disusun menjadi monosakarida terutama glukosa. Protein menjadi asam amino katabolisme atau dipecah menjadi asetil atau KOA. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu siklus sitrat menjadi CO2 dan 2H+ sama dengan ATP atau energi. Ini adalah lintasan katabolisme unsur makanan. Lintasan utama metabolisme karbohidrat. Makanan menjadi glukosa fosfat menjadi triosa fosfat dan piruvat dan asetil-CoA. Di mana glikogen atau jalur pentas fosfat, ribosa fosfat, RNA atau DNA yang membawa gen, dan yang dimulai dari triosa fosfat menjadi asil atau gliserol atau lemak yang menjadikan asam lemak. Di sini piruvat akan mengubah menjadi asam amino, protein, dan asam amino yang membuat siklus asam sitrat. Jalur metabolisme lemak. Di sini ada triasa dibuat dari diet yang menjadi asam lemak yang disusun menjadi triasol glisol atau lemak, lipolisis, deoksidasi. Karbohidrat lemak menjadi asetil KOA yang menjadi siklus asam sitrat. Di sini akan dilanjutkan dengan kolesterol, steroid, benda keton. Lintasan metabolisme protein. Diet protein yang menjadi asam amino yang membuat protein jaringan dan derivat nitrogen atau non-protein. Di sini akan ditransaminasi menjadi benda keton dan membuat karbohidrat dan glukosa sama-sama akan menuju asam amino dengan transmisi nitrogen amino dalam glupat atau deaminasi. Di sini asam amino juga akan membentuk asetil-CoA yang membentuk siklus asam sitrat. Jalur bersama metabolisme amino acid atau karbohidratis gluse akan menghubungkan dua jalur piruvate atau asetil-CoA dengan TCA cycle yang menjadi electron transporter chain. Di sini adalah most amino acid, some amino acid, other amino acid yang menjadi glycerol, triglycerides, fats, fatty acid fragments. Ini adalah ringkasan metabolisme. Di sini ada metabolisme summary dengan karbohidrat yang menjadi glukos, fruktos, dan galaktos. Di sini ada protein yang mengubah menjadi amino acid, nitrogen full, isoprotein. Di sini karbohidrat akan mengubah menjadi glucose stick phosphate menjadi gluconeogenesis, glucolysis, glucogenelosis, mengubah menjadi fructose acid, lactic acid, acetyl-CoA, fats and lipid atau lemak, fatty acid, glycerol, lipogenesis, fatty acid atau spiral. Di sini ringkasan metabolismenya dari protein, karbohidrat, dan lemak saling berhubungan dengan membuat energi dalam tubuh untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekianlah penjelasan saya tentang biokimia atau pengantar biokimia yang memudahkan kita untuk mengerti bagaimana biokimia berjalan dalam tubuh kita. Dan semoga menjadi acuan untuk kita untuk memulai hidup sehat. Terima kasih.